Halo semuanya, welcome back to Gossip, ngobrol asik bareng Binusian. Nah, di episode kali ini kita kedatangan atlet wusu nasional wanita. Dan inilah dia, Jovita. Hai Jovita. Hai Katia. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Aku baik. Aku Puji biasanya manggil Tuhan. kamu Diva ya? Iya, Diva aja. Tapi emang Diva tuh dari nama asli ya? Iya, Diva tuh nama asli. Jadi nama panjang gua tuh Jovita Almira Sheila Diva. Gitu. Panjang banget gak sih? Panjang banget. Aku nggak taunya kamu Jovita Almira kalau misalnya di Line atau di Iya. Instagram kan terteranya kayak gitu ya? Iya. Nah, Oh. makanya. Jadi waktu kecil tuh gue dipanggilnya Diva sama keluarga. Nama belakang gitu. Oh, jadi berarti emang ada Diva. Gue tuh Mm-mm. kadang suka nyangkut pautin Jovita, Divanya Divanya di mana? Iya, Divanya di mana? Iya, yang gak tahu gue juga banyaknya kayak gitu. Iya, ternyata ada belakangnya. Iya, gitu. Oke. Nah, ini gimana nih wusu? Karena Wusu. pandemik gini, masih jalan nggak? Jalan sih, cuma ya gitu latihannya jadi lebih terbatas. Waktunya kayak biasanya seminggu tuh bisa 3-4 kali, sekarang cuma 2 kali palingan. Oh, 3-4 kali Tuh. Iya. latihan? Iya, 3-4 kali tuh sebenarnya tuh bukan yang kayak udah banyak. Kalau di luar kota yang latihan tuh 10 kali seminggu. Hah? Tata Bener-bener pagi sore. seminggu aja cuma 7 hari gitu, Iya, 10 makanya kali. bener-bener pagi sore gitu mereka latihan. Oh my God. Terus kamu 3-4 kali itu di tempat khusus atau kayak bisa di mana aja sih latihannya? Kalau wusu sih sebenarnya lebih di tempat khusus. Hmm. Tapi ya kalau misalnya latihan di mana aja sih masih oke-oke aja gitu, masih bisa-bisa aja gitu. Kamu biasanya di mana? Di tempat khusus ya? Iya sih. Lebih yang pakai karpet gitu, biar nggak Oh. sakit gitu kalau loncat-loncat. Kayak studio gitu lah ya Iya, mungkin lebih ya. kayak gitu. Tapi kamu sekarang wusu, kan maksudnya wusu kan, maksudnya aku biasanya ngeliat wusu tuh laki-laki gitu. Kayak baru pertama kali kayak lihat wanita atlet wusu. BTW gini. Apa? Emang kalau kamu ngelihat aku secara langsung gitu ya, kalau baru kenal gitu. Impression. Iya, emang kelihatan kayak atlet gitu? Enggak kan? Dari mana sih ngeliat atlet itu? Tapi Enggak, maksudnya kalau misalnya menurut kamu aja atlet kayak gimana harusnya? atlet biasanya yang mencolok banget Iya. kalau di atlet gitu ya. Biasanya yang tinggi rada berotot gitu loh. Yang Nah. badannya tegep gitu. Coba sekarang lihat sama aku gitu, gimana kalau aku kayak gini gitu, gendut gitu kan, pendek gitu. Tapi kan terbukti atlet walaupun begitu. Nah itu puji Tuhan ya, tapi ya sebenarnya gue juga bingung sendiri gitu. Kenapa gue bisa jadi atlet ya? Kok tapi badan gue kok kayak nggak ngegambarin gue atlet gitu. Tapi emang kenapa pertama kali bisa jadi masuk Nah, wusu? waktu dulu tuh, gue tuh waktu kecil kan sebenarnya koko-koko gue tuh wusu semua. Nah, salah satu dari koko gue tuh 4 bersaudara, gue yang keempat, cewek sendiri gitu. Nah, koko gue yang kedua ini, dia tuh atlet wusu gitu. Terus gue ngeliat tuh di rumah banyak banget pialanya dia gitu. Jadi kayak, gue pengen deh punya piala gitu. Gue ngomong ke mama gue kayak gitu. Terus akhirnya, ya udah coba aja nanti kamu maunya apa gitu kan. Gue soalnya masih kecil tuh. Terus pas gue lagi iseng-iseng, gue ngeliatin ada yang di TV tuh abis Imlek tuh kan suka ada yang wusu-wusuan gitu di TV. Iya. Nah gue tuh ngeliatin gerakannya, nendang gitu doang. Gue cobain deh kayak gitu. Terus mama gue langsung bilang kayak, wah kamu kayaknya bakat nih wusu kayak koko kamu tuh, katanya kayak gitu. Jadi gue langsung dicobain aja wusu gitu. Langsung depan TV juga? Maksudnya kamu lagi lihat langsung cobain saat itu? Iya, gue langsung nyobain, kaki gue dinaikin ke atas, gue tendang-tendangin kayak gitu. Bener-bener. Tapi koko kamu yang 1 sama 3 itu wusu nggak? Iya, wusu juga. Cuman nggak serius kayak koko gue yang kedua. Kalau koko gue yang kedua tuh sampai sekarang tuh masih latihan kayak gitu. Oh, tapi sekarang masih koko kamu? Masih. Cuman di Jakarta, udah nggak di sini. Gitu. Oh, berarti hampir satu keluarga. Terus anehnya tuh yang aku bingung kayak bisa samaan gitu ya semuanya wusu. Padahal kan kalau misalnya wusu berarti bela diri juga nggak sih termasuknya? Iya sih, tapi lebih ke seni kali Lebih ya. ke seni ya. Iya. Maksudnya kan banyak kan kayak ada mungkin Karate, taekwondo gitu ya. Terus kenapa harus wusu gitu? Kenapa nggak coba yang lain walaupun ngeliat, oh ya kayak nendangnya bagus, atau coba taekwondo deh gitu? Nah itu nggak tahu juga ya gue kenapa. Kayaknya kalau yang lain tuh lebih ke arah berantem gitu ya, lebih ke arah yang kayak Sparring. gitu. Iya, sparring gitu. Kalau gue kayaknya lebih tertarik sama yang main sendiri, seni gitu. Soalnya kalau ngelihat wusu tuh sebenarnya tuh ada estetiknya gitu. Oke, tapi aku sebenarnya gak pernah secara langsung lihat orang tuh wusu gitu ya. Cuma kayak aku pernah lihat wusu tuh lihat foto-foto. Kamu biasanya suka snapgram kan? Snapgram misalnya lagi wusu atau apa. Tapi wusu sendiri tuh tadi kan mau bilang seni. Iya. Berarti kayak ada koreografi?
Iya, bener. Emang ada koreografi. Jadi tuh setiap di wushu tuh sebenarnya ada 3 tingkatan. Itu tuh namanya C, jurus C. Itu tuh buat yang SD, B buat SMP, sama A buat SMA gitu. Dan itu tuh emang udah ada gerakannya tersendiri yang udah dibikin sendiri dari sananya gitu. Oh, Jadi jadi kita gerakannya udah cuman pasti. gerakannya udah pasti. Jadi kalau tanding wushu tuh yang dilihat tuh gitu, cuman keindahannya siapa yang paling bagus nih gitu. Oh, kayak nari dong. Iya, Iya lebih ya, kayak gitu ya, kayak bener. nari ya. Iya, Karena gerakannya sama kan, bukan iya, dibikin sendiri iya, koreografi. bener. Tapi ada sih yang jurus dibikin sendiri, tapi itu tuh buat yang ke arah yang udah kuliah kayak gua Oh, yang udah gitu. expert gitu. Iya, itu tuh jadi kita nge-explore jurus sendiri, tapi emang harus tetap ada si unsur gerakan dasarnya gitu. Oh, jadi yang dinilai tuh penilaian misalnya kamu lomba gitu tuh jadi kayak lebih ke estetik Iya, gerakan. estetik gerakan, tenaganya, terus speed-nya, yang kayak gitu tuh, looks-nya juga dilihat gitu. Oh, jadi kayak seberapa enak sih dia ngebawain si Iya, koreonya gitu ya. benar. Oh, baru tahu. Aku pikir tuh, aku sebelumnya mikir wushu tuh sparring. Kayak kamu gelut gitu sama orang. Sebenarnya ada sih wushu yang sparring, tapi tuh kalau gua tuh lebih ke arahnya tuh yang ngambil ke yang seninya aja gitu. Oh, tapi walaupun seni gitu kamu kayak pernah cedera gitu nggak sih? Oh jelas, sering banget, Sering. sering banget. Kayak udah makanan atlet ya, Iya cedera sih. tuh. Cuma ya nggak terlalu parah gitu sih. Gue cedera tuh paling parah kayak ini nih. Jadi gue tuh awal masuk wushu, gue tuh paling baru 3 bulanan lah. Jadi gue belum jago, belum gimana, masih baru belajar dasar-dasar aja. Gue naik motor, itu tuh gue waktu itu masih kelas 4 SD. Lu bayangin, Wow. gue masih kelas 4 SD, gue naik motor boncengan sama papa gue, sendal gue lepas lagi di motor. Dan gue tuh nggak turun dari motor, berhentiin motornya. Gue tuh cuman sengaja kaki gue tuh gini-gini doang ke bawah buat ngambil sendal gue. Terus gue akhirnya jatuh, si motornya nimpa kaki gue. Dan di sini gue tuh retak. Ini kalau mau lihat, lu lihat tuh masih ngejendol gitu kan? Tulang ininya? Iya, tulang lutut gue retak. Dan itu gue jadi berhenti wushu hampir setengah tahun. Wah, gara-gara jatuh dari motor. Tapi Karena kamu mulai wushu di umur berapa? 10 tahun di kelas 4 SD. Oh, saat itu juga Iya. berarti. Oh iya, tadi kan kamu cerita ya doang sampai 3 bulan. Iya, iya benar-benar. Kebayangkan gue petakilannya kayak gimana waktu kecil. Parah banget. Iya, terus gara-gara wushu juga berarti sering cedera ya? Iya, dan dari 6 bulan itu tuh gue belum sepenuhnya recovery gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue harus jongkok gitu kan, atau kuda-kuda yang tumpuan di kaki kiri, gue masih belum bisa. Dan waktu itu gue sempat mau tanding, sampai sama kata pelatih gue tuh katanya, udah deh jangan tanding dulu. Soalnya kamu kayaknya belum maksimal deh kalau misalnya harus tanding gitu. Kayak di situ tuh udah kayak pertama kali gue ngerasa, sebel. Apalagi baru mulai. Iya gitu, itu gue lagi semangat-semangatnya gitu, terus tiba-tiba digituin kayak, tapi ya udahlah ya. Tapi kalau misalnya kamu wushu gitu, kamu sampai saat ini cedera paling parah berarti pas yang tadi jatuh dari motor? Ya pernah sih waktu itu gue lagi latihan juga, lagi latihannya loncatan. Gue tuh salah jatuh, jadi kaki kelingking gue, jari kelingking kanan gue tuh kayak yang gini tau nggak? Oh, yang gini ya? Sumpah itu sakit banget pasti. Sakit banget. Tuh gue seminggu nggak bisa jalan. Kayak jalannya pincang gitu. Cuma 1 jari ya tadi? Iya. Kenanya sih sebenarnya 2 jari. Cuman tuh yang paling sakit tuh yang ini sampai bengkak banget. Aduh, Dan itu gila. tuh pas gue lagi ulang tahun tuh nggak kayak, sebel. Sumpah itu sakit Sebel banget. banget. Kayak kamu kena kaki kan, kaki suka Iya. kena meja kan, Iya. kelingkingnya. Itu sakit banget kan? Iya, parah lah. Dan yang ininya tuh sebenarnya sampai kayak gini gitu. Itu sekarang nggak apa-apa, tapi udah lama banget ya. Udah lama banget. Wah, Sekarang gila. sih udah jarang, paling kalau misalnya, nah di wushu juga kayak ada jurus gua nih yang udah ada koreografinya, tapi tuh kita lawan-lawanan, kayak gua misalnya bawa golok, temen gua bawa tombak gitu. Nah itu tuh jadi kita gelut-gelutan gitu, tapi udah ada koreografinya, nggak ngasal gitu. Oh. Jadi paling gue kalau latihan sekarang cuman kena tombak lah, ketusuk, atau gue kena golok gue sendiri lah, lebih yang ke arah kayak gitu-gitu aja sih. Tapi itu palsu kan? Atau senjata asli malah? Tombak? Apa ya, kalau palsu juga Enggak juga ya? tajam gitu. Gue di sini masih ada ngebekas tuh. Wah, itu beneran pas bawa tombak mogok beneran? Iya. Nah terus kalau misalnya, aduh amit-amit banget gitu, kelepasan atau gimana? Ya resiko sih, balik lagi. Gila sih.
Berarti kamu harus kayak trust sama lawan main kamu juga dong? Iya jelas. Itu kayak harus disinkronin gitu. Iya, kalau misalnya dia meleset gitu ya, wah. Oh, kalau latihan sih kayak luka tuh udah bukan cuma satu lah. Kalau lagi latihan serius gitu, luka sehari bisa nambah 3. Kayak gitu. Iya. Berarti lama-lama udah kayak udah biasa gitu ya, lama-lama mungkin ya. Iya. Udah kebal gitu istilahnya. Iya, terus kayak ya udahlah, berjuang aja dulu gitu. Terus kalau misalnya kayak lomba-lomba gitu, kamu pertama kali ikut lomba, itu apakah kayak misalnya kamu iseng-iseng dapat lomba atau emang disengaja nyari gitu? Nah, kalau wusu kan biasanya langsung dikasih tahu nih, nih gue bikin event, nanti dia ngasih tahu sesama lain, perguruan lain gitu, buat pada daftar gitu. Nah, waktu itu tuh ada event open nasional, dan itu tuh waktu tahun 2012. Gue tuh dikasih tahu sama pelatih gue kan, cobain nih ikut nih, waktu itu kan gak jadi tanding, sekarang nih cobain. Ya udahlah, gue juga nggak expect kalau misalnya gue harus menang atau gimana, karena gue tahu gitu, gue sadar diri gue masih baru nih, apalagi kemarin gue sempat berhenti lama banget gitu kan. Gue cobain aja, gue tanding, dan puji Tuhan banget gue bisa juara kedua dong. Pertama itu pertama kali lomba pertama? Iya. Dan abis cedera lagi ya? Iya. Wah gila sih. Dan itu tuh sebenarnya masih banyak gerakan yang masih gue belum bisa kuasain banget gitu. Tapi udah juara 2. Iya. Dari sebab itu mungkin karena itu kamu ke-trigger gitu gak sih? Karena oh ya nih gue bisa juara 2, lanjut lagi lomba. Dari situ jadi mulai, dari situ kalau misalnya wusu tuh, kalau misalnya ada yang juara, biasanya tuh namanya langsung naik gitu. Oh lucu banget deh. Langsung kayak gitu. Jadi kayak udah pada tahu nih, oh Jovita gitu. Gue mulai lagi tanding dari kota Bandung ke Jabar, terus ke nasional, itu puji Tuhan langsung lulus aja terus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau nasional nih, ngomongin kalau pertandingan nasional, gue tuh 2 kali pertandingan nasional, dan di 2 kali event itu gue juara keempat, dan selisih nilainya cuma 0,01. Bayangin. Beneran 0,01? 0,01. Dua kalinya? 2 kali. Bener-bener di tahun pertama sama tahun kedua. Sama-sama 0,01? Iya, gila itu gue kayak nyesek banget lah. Gue sampai nangis sebenarnya waktu itu. Iyalah. Kayak gue udah tanding nih, udah banyak yang tanding nih. Itu tuh pesertanya tinggal 5 terakhir. Gue tuh yang pertama dari si 5 ini. Iya. Gue main, gue udah juara 1. Udah nih. Terus yang kedua, dia masih di bawah gue, masih aman. Terus yang ketiga nih main, dia tiba-tiba naik juara 1 tuh. Gue jadi juara kedua. Terus yang ini main lagi. Dia juara kedua, gue turun jadi ketiga. Dan terus yang ini main juara lagi ketiga. Dia juara ketiga, gue juara keempat. Gue nangis woy di situ langsung. Kayak nyesek banget, gila parah pisan. Nyesek tuh karena selisihnya kecil banget. Iya, bener-bener dari yang pertama tuh cuman 0,01 semua. Gila, 2 kali lagi lu kayak gitu. 2 kali gue kayak gitu, kayak yang tahun pertama kayak gue, ya udahlah, masih ada tahun depan gitu, masih bisa gue kejar di tahun depan. Pas tahun depannya, ternyata sama lagi lah. Itu gue langsung nangis. Tahun depannya lu itu juga, apa urutan 1 juga? Pas udah tahun depannya lagi, gue udah naik nih, gue di A. Kalau di A kan gue udah yang SMA itu. Iya. Nah pas di SMA itu, gue nyoba nih sekali lagi, kayak gue tuh masih penasaran, kenapa sih gue masih 0,01 sih bedanya 2 kali lagi gitu kan. Gue cobain, puji Tuhan gue langsung ke 1 dong. Pas yang ke tahun ketiga berarti? Iya, jadi gue nungguin 3 tahun biar gue dapet juara nasional. Terus akhirnya kamu tahu kenapa kamu beda 0,01 itu? Tahu sih. Kayak introspeksi lah ya, introspeksi gitu ya. Tapi gila loh, kamu kayak untuk menujunya harus 3 tahun ya. Nyeseknya 2 kali lagi. Dan pernah juga waktu dulu, waktu gue masih SD sih tapi ini, itu tuh ada event open nasional yang gue bilang, yang gue langsung juara pertama kali. Itu tuh tahun depannya dia buka event itu lagi, dan itu tuh semua perguruan gue, mereka menang dapat medali. Gue doang yang enggak. Lu tahu kenapa? Kenapa? Karena pas gue main, kalau di wusu kan bajunya tuh ada sabuk. Iya. Dan itu tuh bajunya emang ada penilaiannya sendiri gitu, dan sabuk gue tuh lepas. Gue langsung dipotong, gue langsung juara 4 lagi. Jadi gue kalau misalnya kalah tuh pasti gue keempat. Kayak gitu. Gara-gara sabuknya jatuh? Iya, gara-gara sabuk gue jatuh. Itu langsung minus gitu pengurangan? Iya.
Itu tuh dan gede potongannya tuh. Udah bisa 1 gitu kalau nggak salah atau 2. Wah, gila sih. Karena udah jatuh, nyentuh lantai gitu. Itu tuh udah potongan-potongan lagi gitu. Tapi itu jatuh emang pure karena lagi gerak, jadi Iya. kayak jatuh. Dan itu tuh mending gitu ya kalau misalnya di awal atau di tengah. Ini enggak, tinggal gue tutup gitu, gue hormat doang gitu. Itu jatuh. tiba-tiba lepas gitu kayak, hah? Kok bisa? Nah, itu emang kayak bad luck aja sih hari itu Iya, ya. iya, emang bad luck. Dan besoknya tuh gue tuh lagi mau persiapan UN gitu tuh. Yang kayak ya gitulah, ada try out gitu. Iya, iya, Nah, dulu waktu itu persiapan. besoknya tuh gue try out kayak masih kepikiran gitu kayak, sebel banget gue sumpah itu. Tapi kamu kayak misalnya busu iya, terus sekarang kan kuliah iya, maksudnya akademik juga jalan gitu. Terus ngebaginya gimana? Ngebaginya? Apa ya setengah-setengah atau kamu lebih fokus mana gitu? Enggak sih, setengah-setengah aja sih, balance aja. Soalnya kan kalau latihan juga kan emang malam gitu, atau enggak Sabtu pagi itu kan emang kosong gitu. Jadi jalan-jalan aja sih. Terus untungnya kamu juga emang seneng ngejalaninnya, jadi kayak nggak beban gitu ya? Iya bener. Kalau misalnya beban kan kayak males lah. Iya gitu, banyak malesnya gitu kan. Untungnya enggak sih, untungnya emang karena guanya juga udah hobi gitu dari awal. Nah tapi nih, kayak misalnya tadi kan kamu bilang baju penilaian. Selain itu kan ada gerakan-gerakan juga gitu, yang krusial gitu ya. Iya benar. Selain itu apa? Gerakan, estetik, musik dari mana musik? Oh enggak, Wusu nggak pakai musik. Oh nggak pakai musik? Enggak. Kecuali lu tahu Tai Chi gak? Tahu. Nah, kalau Tai Chi baru pakai musik. Kalau misalnya gerakan selain Tai Chi di Wusu yang lain itu nggak ada yang pakai musik. Oh, Wusu tuh mirip Tai Chi. Kalau Tai Chi kan tapi lebih ke gerakan lambat ya. Iya, kayak buat orang tua gitu kan kadang-kadang gue liatnya. Iya. Ya nggak buat orang tua sih sebenarnya kalau di Wusu. Buat semua orang tua kebanyakan yang Tai Chi. Gue suka tuh di bawah di Baskal suka ada yang Tai Chi. Iya benar-benar. Nah itu kalau Tai Chi itu baru pakai lagu. Kalau di gua sih enggak. Soalnya kayak di Wusu juga kebagi 2. Ada yang namanya utara sama ada yang namanya selatan. Nah kalau di gerakan selatan ini itu tuh kalau lu suka ngeliat orang teriak-teriak pas lagi Wusu gitu, gerakan apa itu lagi teriak-teriak, nah itu soalnya ada yang kayak gitunya. Lu yang mana? Nah gue yang teriak-teriak kebetulan. Oh penting, teriaknya gimana sih, ciat gitu? Hai gitu. Udah gak kuat kalau diomongin sekarang. Nanti ini ruangannya bergetar kalau gue teriak. Mungkin kayak aku gak pernah lihat kita Wusu, mungkin kita tampilin video untuk ngeliat kamu Wusu kali ya. Mungkin kayak aku juga gak pernah, orang-orang lain juga gak pernah. Jadi kita bakal lihat dulu ini cuplikan Diva bakal Wusu. Kayak gimana gerakannya, ini dia. Nah oke, keren banget. Aku pertama kali loh lihat kayak gitu ternyata. Oh iya, aku pertama kali. Maksudnya biasanya aku lihat Tai Chi, pas kamu ngomong Tai Chi, trigger tuh. Oke, nggak beda jauh ya sebenarnya ya. Cuma kamu nggak pakai musik, terus lebih berpower gitu ya. Iya, benar. Lebih power sih. Nah sekarang aku pengen main game sama kamu. Judul gamesnya ini pernah nggak pernah. Pernah dengar kan pasti ya gamesnya? Iya, pernah. Ya, jadi kayak nanti tim kita di sini bakal ngasih pertanyaan. Nanti aku sama kamu bakal jawab pernah atau nggak pernah. Gitu. Mungkin boleh dibantu sih peralatannya ya. Oke. Nih. Thank you. Oke. Kita mulai aja kalau gitu pertanyaannya. Nanti bakal dibacain sama tim kita. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah atau gak pernah nyontek waktu ujian? Oke. Pernah. Langsung jawab atau? Oh iya. Gimana nih? Kita mau langsung jawab atau gimana ya? Apa 1, 2, 3 kali ya? 1, 2, 3 aja kali ya? 1, 2, 3 aja kali ya. Udah terlanjur deh. Gue pernah. Ujian di BINUS atau di mana nih? Kayak seumur hidup deh. Kalau seumur hidup ya pernah lah. Seumur hidup kan? Seumur hidup. Dia ngangguk-ngangguk seumur hidup sana. Pernah. Kalau seumur hidup pernah. Kayaknya nggak pernah deh, nggak ada yang nyontek. Iya, pasti. Itu ini banget sih namanya apa? Jaim banget. Suci banget dia. Nggak pernah nyontek, pernah. Kecuali di BINUS. Oh ya, kalau di BINUS nyontek itu DO teman-teman. Jadi tidak. Kepada Pacang dan teman-teman, saya nggak nyontek di BINUS. Nyonteknya di tempat lain. Iya, waktu sekolah. Aku sekolah. Kalau di BINUS tidak pernah. Jangan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pernah atau gak pernah makan mie instan sampai jilatin piringnya? Oke, 1. Gue belum lihat. 1, 2, 3.
Pernah nggak? Gue nggak pernah juga. Aduh, parah banget, ngapain sampai dijilatin sih piringnya? Kayaknya yang ngejilatin piring yang bikin pertanyaan deh, dia pernah. Oh iya benar, itu mukanya sampai merah. Iya, gue nggak pernah, nggak pernah berarti. jilat. Lanjut ya, kita Oke, tanya oke. selanjutnya. Pertanyaan 3. Pernah atau gak pernah ribut besar sama sahabat gara-gara hal konyol? 1, 2, 3. Pernah. Pernah, Pernah juga ya. Oke, kamu Pernah. duluan deh. Gara-gara apa hal konyolnya? pernah gara-gara, aduh malu lah kalau diceritain. Guys, besarnya aja. Cuman gara-gara uang 1.000 Uang 1.000. Iya. Itu pasti masih udah lama ya. waktu Waktu kecil. kecil. Itu benar-benar sampai ribut gara-gara, ya tapi kan lu nggak bisa ngejaga kepercayaan gue. Ya lebay banget lah sumpah itu yang kayak gitu. Sosok Kalau punya lu pernah? trust. Iya, kalau lu Gue pernah? tuh sama sahabat gue ini tuh nggak pernah berantem sebelumnya. Terus suatu saat gue tuh udah deadline tugas nih. Deadline tugas tuh tanggal 7, gue inget banget. Dia dari tanggal 4 tuh udah sibuk gitu loh, kayak ini bentar lagi deadline gitu loh. Nah, Dan itu tuh weekend. Gue tuh lagi makan-makan sama keluarga gue, dia nelpon terus. Nelpon terus. Gue marah lah di situ, emang gue lagi sensitif juga kan, Oh kayak iya ya. astaga masih lama deadline-nya. Nah itu marahnya jadi besar, jadi berantem besar gitu. Dia kayak, iya masih lama tapi gue pengen cepet-cepet beres gitu kan. Gue males, gue masih males gitu. Jadi kayak ya jadi gara-gara gitu lah, hal kecil. Kapan itu? Baru loh itu kayaknya tahun lalu. Oh iya. Iya Oh tahun berarti lalu. udah di binus ya. Lebih dari teman gue di Binus, kamu pasti tahu yang nonton ya siapa. Pasti kamu anak ambis kan. Kita sama-sama anak ambis sih gitu, cuma yang satu lagi malas, yang satu lagi cepet beres gitu. Oke, lanjut deh pertanyaan terakhir. Pernah atau gak pernah berantem sama pacar depan publik? Oke. 1, 2, 3. Gak pernah, kamu pernah? Oh, gak pernah ya? Oke, ini kayak bisa nih kita korek-korek berantem sama pacar di depan publik. Aduh. Tuh kapan? Gua tuh sebenarnya pernah ada di 2 kali toxic relationship. 2 kali. 2 kali, bukan sekali lagi gila. Kok nggak 2 gua. kapok ya Anda? 2 kali. Beda orang masalahnya, Beda jadi gua orang. nggak tahu Oh, iya. gitu kan. Jadi gini ceritanya yang pertama. Itu tuh waktu gua masih SMA. Oke. Dan kalau lu mau tahu, gua waktu SMP bandel banget, parah. Kalau gua ngelihat orang yang kayak gua waktu gua zaman itu gitu ya, gak akan tuh gua mau temenan. Serius, Sebandel apa sih? parah banget. Lu mau tahu, guru gua aja ya, 1 SMP gak ada yang mau nyapa gua. Lu bayangin, gua cewek tapi gua bisa dimusuhin sama semua guru yang ada di SMP gua. Gila gak? Parah sih. Lu bayangin, lu menurut lu gua ngapain itu kayak gitu? Kayak lu tipe ya kayak acuh gitu nggak sih, kayak ya mau dikasih tahu ya udahlah gitu, masuk kuping kanan kuping kiri. Salah. Kenapa badelnya? Sebenernya parah sih ini jangan dicontoh ya guys, gue cuman sharing aja ini. Jadi waktu gue SMP, itu tuh ada guru baru. Guru baru ini lagi nerangin, dan gue tuh gak ngerti. Terus pas udah gue gak ngerti, gue nanya nih. Si guru itu malah ngejawab kayak, kamu bukannya perhatiin saya dari tadi ngenerangin gitu-gitu kan. Ya kan gue emang gak ngerti gitu ya. Dan di belakang gue ada orang, temen gue. Dia angkat tangan, gue kira mau ngasih pertanyaan yang lain. Ternyata pertanyaan sama banget sama yang gue mau tanyain. Dan dia jawab. Si gurunya Dia jawab. ngejawab ke orang itu gitu. Kayak, kok ke gue lu marah-marah sih, tapi ke dia malah lu jawab gitu. Terus lu Kan gue langsung kesel ya iyalah. gitu. Terus itu kelas emang lagi ribut banget. Dan gue tuh Mulai panas nih kayaknya. rada enggak, gue udah damai sama guru itu. Udah damai. Ini bisa kirim salam ke gurunya. Iya, Bu, apa kabar? Kenapa Dan sih? gue tuh teriak. Nggak teriak sih, lebih ke nyindir gitu. Ah iya, udah aku mah sampah, kata gue tuh gitu. Tapi ibu tongnya, gue ngomong gitu. Ya parah banget gak gue? Tuh gue kalau, parah banget lah udah. Jangan ditiru guys, pokoknya ini jangan. Wah, terus si Gue ibu langsung ngomong marah. kayak gitu. Dan itu tuh langsung, abis pelajaran itu beres ya. 8 orang di kelas gue, termasuk gue, dipanggil ke ruang BK. Dari itu tuh pelajaran tuh jam pertama kedua. Dan gue tuh dari jam ketiga sampai ke 8 sampai pulang sekolah, gue nggak boleh keluar dari ruang BK. Gue didiemin di situ sama 8 orang itu. Dan kita tuh disuruh minta maaf gitu-gitulah. Ya udah,
Akhirnya minta maaf. Gue minta maaf. Cuman pas balik sekolah, ini lebih parah lagi sih. Gue parkiran sekolah gue tuh di sini dan gue tuh jalan di sininya. Ini tuh jalan besar. Nah, gue tuh ngelewatin daerah Klenteng. Oke. Jadi gue sekolah di daerah situ ya. Iya, oke. Gue tuh ngelewatin parkiran itu dan ternyata tuh lagi ada guru-guru. Gue tuh nggak tahu kalau ada guru-guru. Gue teriak. Kenapa sih? Gue harus disuruh minta maaf. Padahal kan gue nggak salah. Karena gue di situ ngerasanya kayak, ya kan gue emang pengen nanya tapi lu nggak ngewaro gue gitu. Iya. Gue tuh sebenarnya ngerasanya kayak gitu. Nah itu tuh orang-orang yang guru-guru gue nggak tahu kenapa gue bisa masih kesel di saat itu gitu. Jadi semua guru-guru gue tuh kayak nganggepnya, nggak tahu diri nih anak kayak gitu gitulah. Langsung Sampai reputasi lu turun. parah itu gue sampai waktu itu tuh gue menang wusu sampai emang gak disebutin, gak dianggap apa-apa gimana gitu. Karena ya gue tahu sih gue di situ emang salah. Itu tuh berlangsung lama gitu, kayak hampir sebulan lah. Sampai ada satu guru tiba-tiba, nih orang tua murid dari anak binus nih gurunya. Nah, si guru ini tuh ngasih tahu gue, sekarang gini deh Jov, kan gue dipanggil Jovita. Sekarang gini deh Jov, kamu tuh paling sayang sama siapa sih? Sama papa, kata gue tuh gitu. Terus sekarang gini, kalau misal papa kamu gak dihargain, perasaan kamu gimana? Dari situ bener-bener kayak, wah, gue kayak langsung gue merasa bersalah banget di situ. Gue langsung yang, pokoknya gue kayak bener-bener kayak dari yang gue emosinya parah banget gitu ya, gue langsung, oke, emang gue salah. Oke, emang gue nggak seharusnya kayak gitu, walaupun gue digituin gitu. Gue di situ, gue lagi jam istirahat, gue langsung ke ruang guru, gue temuin si guru yang waktu itu gue omongin kayak gitu, dan gue minta maaf di depan guru-guru itu, sampai guru itu nangis. Langsung? Iya. Saat itu juga lu minta maaf? Iya, itu di depan guru-guru banget. Dan mulai dari situ gue kayak mulai membaik gitu, sampai gue lulus juga akhirnya gue baik-baik aja gitu sama guru-guru yang lain. Kayak malah makin deket semenjak kejadian itu gitu. Oh gila sih, tapi hebat banget lu langsung berani minta maaf, gila. Soalnya karena gue baru kebayang banget kayak, jangan sampai orang tua gue yang digituin gitu sama orang. Iya. Nah udah gitu SMA nih gue udah nggak buat onar, udah nggak macem-macem gue dari. Tobat ya. Iya, pokoknya dari situ gue udah nggak pernah macem-macem lagi. Terus SMA gue ketemu sama orang gitu di luar sekolah gue gitu. Gue pikir awalnya tuh kayak manis gitu nih orang, kayak lucu banget, tapi pas akhir-akhir dari hubungan itu, nggak akhir sih, kayak tengah-tengah ke akhir gitu, tiba-tiba gue tuh cekcok sama dia. Kayak ya berantem dan itu tuh padahal masalah sepele awalnya, berantem kecil. Iya, kayak tapi tiba-tiba bisa jadi besar. Gue lagi main game dan gue tuh duduk di sebelah dia ngelihat gue main game, kita ketahuan bareng. Tiba-tiba nggak tahu kenapa pas gue keasikan sendiri, dia ngambil HP gue, dia lempar. Iya, dia lempar HP gue. Nih gue duduk di sini gitu ya, dia ngelempar ke ujung sana. Atas dasar Dia, lu coba ya, gue lagi main game, terus dia tiba-tiba nuduh gue apa coba? Lu selingkuh ya dari gue? What? Lu kenapa sih? Gak jelas banget lu, sumpah. Gue tuh kayak gitu, kayak, dan HP gue tuh udah posisinya udah dilempar gitu, kayak itu kan gue beli HP itu tuh emang dari hasil gue sendiri dari wusu gitu kan. Dan pertama kalinya itu gue bisa kayak gitu. Terus tiba-tiba gue dirusaknya tuh sama orang itu gitu kan, kesel ya gue. Bukannya dia lihat lu main game? Iya, makanya kurang gila apa coba. Ya terus kayak, wah itu gue udah kesel, gue udah bete. Itu tuh gue keadaannya lagi di rumah teman gue, lagi di rumah sahabat gue, dekat sama rumah gue. Jadi gue dari situ gue ngambil HP gue mau pulang. Pas gue mau pulang, cekcok gue di depan rumahnya. Iya, kayak, lu kenapa harus pulang dulu sih? Nantilah, lu ngomong dulu di sini, kayak gitu-gitulah. Kayak jelasin ke gue, apa yang mau gue jelasin? Orang lu udah jelas-jelas ngeliat gue lagi main game gitu kan. Kenapa lu tiba-tiba kayak gitu aja? Gue nggak tahu lu kenapa gitu kan. Terus udah gitu, sampai ada di titik gue ditarik sama dia, terus gimana ya, kayak ada kasar. Iya. Wah. Dia kasar ke gue sampai waktu itu gue memar di mata. Pukul? Gitulah.
Wah gila Tapi sih. gue udah temenan sama dia, hai bro. Oh gila. Udah. Mungkin dulu lu sakit. Ya semoga sekarang udah sembuh lah ya si cowok itu. Gue harap juga gitu. Oh gila sih itu. Kayak gitu, dan itu tuh gue juga nggak tahu kenapa gue kayaknya bucin banget ya waktu itu sama dia. Sampai-sampai pas dia lagi mau dilabrak sama teman-teman gue karena tahu kelakuan dia kayak gitu ke gue ngebelain dia. Sudah kuduga. Gue bener-bener enggak, gue bilangnya apa coba? Gue jatuh dari tangga kok, gue sampai ngomong gitu. Jatuh dari tangga tuh lebamnya di mata. Iya sebenarnya nggak make sense sih, gue tahu banget itu nggak make sense, tapi Ya saking bucin ya. gue pokoknya gue belain dia banget lah. Sampai segitunya. Kalau misalnya maksudnya ngelempar HP emang nggak wajar gitu ya. Tapi mukul tuh wah. Iya, itu sebenarnya kayak orang-orang juga banyak yang ngomong, lu kan bisa wusu, kenapa nggak lu balas aja gitu Iya. kan? Banyak yang ngomong gitu kayak, bro gini ya, bukannya gue nggak bisa ngebales. Bapak gue aja nggak pernah mukul gue, tiba-tiba ada cowok lain mukul gue, tiba-tiba kayak shock, what? Iya, gue shock banget, gue nangis di situ, kejar gue nangisnya. Udah sampai gitu-gitu, gue nangis sampai kayak gitu, saking gue kagetnya gitu. Ya maksudnya kayak mau gimana lu ngebales kagak kepikiran buat ngebales. Iya, Kayak itu gue nangis dulu pasti. Gue cuman shock doang di situ. Dan itu berlangsung berkali-kali atau sekali itu doang? Sekali itu doang. Untungnya. Terus kayak udah lama dan emang pisah sendirinya aja gitu. Jadi pisahnya bukan karena ada masalah atau gimana gitu. Wah gila sih. Gila. Tapi ya lu waktu itu karena mungkin kayak masih bucin jadi nggak langsung pisah saat itu ya. Masih lu belain. Berbulan-bulan setelahnya. Untung sih itu lu dikasih pisah. Terus gue kejebak yang di kedua kalinya waktu gue awal kuliah, semester awal. Oh baru-baru dong? Iya semester awal, Iya. semester satuan gitu lah, semester 1. Gue tuh sebenarnya gue udah kenal lama sama si cowok ini. Terus gue deket, gue tuh nganggep kayak dia tuh yang, aduh ini orang tulus banget sih ke gue. Kayak ini orang, wah gila. Dia kayaknya sayang banget nih sama gue. Tanda-tanda bucin sih emang. Iya, gue belum ngerasa bucin banget di situ. Terus akhirnya gue jalanin hubungan gitu sama dia. Tapi lama-lama ternyata tuh kita tuh berbeda pandangan sama pikiran. Apa yang menurut gue benar, dianggap paling salah gitu. Jadi pokoknya 180 derajat kebalik gitu. Ya udah, akhirnya dijalanin sampai akhirnya pertengahan pacaran, gue tuh ngerasa kok kayaknya ada yang nggak beres ya di hubungan ini. Apa ya, tapi gue tuh kayak masih bingung gitu. Dan gue tuh nggak bisa sharing ke dia tentang apapun tentang gue. Kayak kalau misalnya gue wusu gitu, misalnya gue lagi jenuh, gue lagi bete, gue lagi gimana, dia tuh kayak nggak bisa support gue. Kayak cuman, ya kamu sendiri yang milih kayak gitu. Gue tuh jadi nggak punya rasa support di situ gitu. Kalau gue lagi down atau gimana tuh gue kayak nggak ada yang ngedukung. Terus dia nggak solutif juga ya? Iya. Terus akhirnya tetap gue jalanin gitu kan, kayak dengan lu kayak cewek pasti si cowok bisa berubah. Iya, pasti ada yang kayak gitu itu dong. Kesalahan perempuan. Nah, itu. Pasti dia bisa berubah karena gua. Nah, bener. Jangan mikir gitu. Teman-teman. Please. Terus akhirnya tetap berbulan-bulan lah gue jalanin sampai akhirnya gue kayak udah nggak kuat gitu karena sering berantemnya karena hal kecil aja. Gue kan sensitif dan gue tuh emosiannya parah pisan, kayak wah panasan banget lah gue. Turun gitu. Dan dia tuh kayak gitu, dia tuh sama gitu sama gue. Jadi kalau misalnya udah api ketemu api ya gimana aja gitu kan. Terus ya udah akhirnya tetap gue jalanin sampai akhirnya gue udah nggak kuat. Gue bilang nih, kayaknya kita udah nggak bisa deh kayak gini terus. Kata gue tuh udahlah jangan dilanjutin lagi gitu. Terus akhirnya dia malah yang gue kira dia tulus sama gue, emang karena dia tulus banget, gue nggak bakalan nemuin cowok lain lagi yang bakalan setulus itu. Ternyata kayak wah gue salah, karena pas lagi mau putus gitu, dia malah bilang lu nggak akan pernah dapet cowok yang bakalan bisa kayak gue ke lu. Gue tuh kayak digitu-gituin lah, makin direndahin gitu. Kayak dia ngerasa paling oke buat lu gitu. Gitu sampai kayak gitunya, kayak pokoknya lu nggak akan pernah lah diterima sama cowok lain, lu nggak akan pernah bisa ketemu sama cowok lain, lu nggak akan pernah bisa nikah nantinya gitu sampai digituin. Bener-bener sampai digituin kayak what? Wah sakit lu. Gue sampai pikir kayak gitu. Wah udahlah parah. Dan gue tuh
nggak bisa mutusin dia secara langsung. Teman-teman gue tahu lah alasannya kenapa, karena dianya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, sampai akhirnya gue bisa nge-defense diri gue dengan alasan yang kuat. Ya udah, akhirnya gue udahan sama dia. Wah, gila. Dan itu jadi pelajaran banget. Udah 2 kali gue terjebak kayak gitu, kayak oke. Akhirnya lu sadar gitu ya. Iya. Toksik ternyata macem-macem bentuknya ya. Dari 1 sama 2 aja Macem-macem. beda kan toksik. Benar-benar macam-macam banget. Gila. Tapi gitu. ya untungnya gue sama dua-duanya Udah temenan. udah sobat ya untungnya ya. Nggak sobat juga. Oh, nggak sobat. Udah nggak apa-apa lah Iya, gitu ya. gitu. Lebih belajar ngejadiin sesuatu pelajaran aja. Gak usah dianggap yang dia nyakitin gue berarti gue harus ngebalas nyakitin dia, harus kayak gitu. Enggak deh, jangan deh. Mending anggap ya udahlah, Iya. lu pasti ngerasain tuh manfaatnya nanti. Benar. Gitu. Yang penting lu dapat pelajaran, sekarang udah baik-baik saja kan Iya, dengan yang betul, baru. betul. Sekarang punya kan? Punya. Oke, sekarang tidak toksik kan untungnya. Oh enggak dong. enggak. Wah, bucin parah gue sama yang ini. Aduh, bucin parah. Yang apa-apa dari 2 toksik kan sekarang untungnya dapet yang sehat, Iya, yang benar. hubungannya sehat, yang bisa memotivasi lu lah gitu. Puji Tuhan banget. Nah, tapi tadi lu sempat nyinggung tentang papa ya. Lu sayang banget kan sama papa lu? Wah, parah sih. Sayangnya, Sebesar apa? Sayang banget ya? wah, nggak bisa dideskripsiin. Wah, Kenapa gila. sih papa lu? Dia tuh orang yang paling, aduh, berkaca-kaca gue kalau ngomongin papa. Dia tuh orang yang paling ngedukung gue di saat gue gimana pun gitu. Dari kecil. Dari kecil. Parah lah. Baiknya baik banget. Aduh, lu menangis jadi gue jadi terharu. Gue kalau ngomongin papa nggak tau, gue kayak nggak kuat gitu. Kayak bener-bener ngerasa. Saat orang lain, semua orang di keluarga gue gitu terutama, kalau ngomong ke gue, pokoknya kalau gue pengen sesuatu dan semua orang kayak enggak, jangan gitu. Tapi papa gue tuh selalu, iya sok, nggak apa-apa, kamu pasti bisa kok. Lebih kayak gitu. Dan waktu gue tanding wusu aja, itu baru 2018 kemarin terakhir gue tanding. Gue tuh tanding tuh di Bogor. Iya, di Bogor. Gue tanding di Bogor. Terus gue tuh tanding sama mama gue, sama tim gue yang lain. Jadi yang nemenin gue mama gue doang. Di hari pertama tuh pikiran gue kacau banget. Gue bener-bener gak bisa Fokus. ngontrol emosi, gue gak bisa fokus gitu. Bener-bener parah banget lah, pikiran gue udah kemana-mana. Kayak gue pokoknya harus dapat juara, gue pokoknya harus gimana gitu. Gue bener-bener ngerasa kayak, parah lah, gue gak bisa mikir bener-bener gitu, dengan jernih gitu, gue gak bisa kayak gitu. Sampai akhirnya gue tanding dan ternyata nilai gue di bawah ekspektasi gue banget. Gue gak menang di situ. Terus Lu down. iya, papa gue nelpon, papa gue nanyain gimana gitu. Ya gue tuh tipe orangnya tuh gak mau yang ngeliatin gitu ke orang-orang di rumah gue gitu. Jadi kayak ya gue biasa aja, padahal di dalam hati gue tuh kayak gue udah gondok, gue udah pengen nangis gitu kan, kayak gue tahan. Terus tiba-tiba besoknya tuh gue masih tanding, papa gue ngebela-belain dari Bandung naik motor dong ke Bogor demi ngeliat gue tanding, dan seudah itu dia balik. Gila, itu gue kayak Bolak-balik naik motor. iya, dia tuh ngomong ke mama gue kayak, "Pah, lagi di mana? Ini lagi beli bubur." Kirain tuh beli buburnya tuh di deket rumah gue gitu kan. Ternyata beli buburnya di Cianjur. Kayak, Ya. what? Dia datang gitu tiba-tiba pas gue lagi mau tanding banget. Gue tanding, gue beres tanding. Gue tuh nggak tahu, gue nggak expect kalau gue bakalan menang juga. Karena gue ngelihat pengalaman gue di 1 hari sebelumnya kan. Gue sama papa gue ditenangin gitu, ya udahlah yang penting bisa. Karena waktu itu gue tanding tuh jujur, gue ada yang lupa gitu. Jadi gue bener-bener masih kacau lah sebenarnya pikirannya di situ. Gue ada yang lupa, gue akhirnya ditenangin sama papa gue gitu. Terus tiba-tiba mama sama pelatih gue datang pas lagi gue ngobrol sama papa gue. Terus mereka ngomong gitu, "Selamat ya Jo." "Selamat apaan?" gitu kan, orang emang gue menang apa gitu kan. Terus dikasih tahu, "Iya kamu menang juara 3, selamat ya." Gue kayak, wah makin nangis gue di situ. Terus papa gue kayak ngerasa, wah nggak sia-sia gitu dia udah kasih itu. Gue sedih banget. Isut banget naik motor di Bandung ke Iya, Bogor. makanya itu gila lah, dia paling ngebela-belain gue lah buat apapun. Oh, gila sih, Best. papa kamu sweet banget. Thank you lah.
Terus mama kamu tipe yang kayak sweet care gitu gak sih? Kayak yang care banget sama anaknya. Terus kayak yang suka nanya-nanyain lagi gimana. Terus kayak masih Enggak support sih. gitu. Cuek sebenarnya. Tapi Nggak kelihatan. nggak kelihatan banget lah kayak yang sweet atau yang gimana gitu. Wah, cuek banget. Kelihatannya malah kayak yang galak gitu. Tapi ya gitu. Gua yang tinggal sama dia, gua tahu banget lah kalau dia benar-benar perhatian banget sama gua. Aduh gila jadi sedih. Benar-benar segitunya gitu gua. Makanya gua nggak kebayang lah, gue sampai waktu dulu pernah ngomong gitu ke teman-teman gua. Kalau misalnya gue meninggal, gue pengennya meninggal duluan deh, jangan sampai papa atau mama gue duluan yang meninggal, karena gue nggak mau kehilangan mereka gitu. Gue sampai ngomong kayak gitu karena bener-bener sesayang itu gitu gue sama papa gue sama mama gue gitu. Kayak wah mereka the best lah. Mereka benar-benar kayak support kamu pas dari awal kamu mulai wushu. Iya. Tengah-tengah pasti up and down kan. Iya bener-bener, dan dia tahu gue nakal waktu kayak dulu gitu, gue nakal banget, gue parah banget. Dia kayak tetap nerima gue, kayak ngewajarin aja gitu. Ya udah gitu, kayak emang kamu harus ngelewatin kayak gini. Dan waktu gue dipanggil di BK segala macem, semua orang tua yang gue lihat, teman-teman gue dimarahin gitu kan. Papa gue malah nanya apa coba? Kamu udah istirahat belum? Belum. Belum makan atau? Belum. Mau makan apa tuh? KFC mau? Maaf sebenarnya. dia malah nanya kayak gitu. Kayak, oh my gue god. malah nggak dimarahin sih, gue aja mikir gitu. Terus kayak ya udah dia ngasih tahu gue secara pelan-pelan gitu. Ya udah nanti lain kali jangan gitu lagi. Terus waktu gue ada di toxic relationship itu aja, dia kayak tetap ngomong gitu. Kamu boleh ngebahagiain diri sendiri, tapi jangan sampai kamu juga nyakitin orang lain. Cari cara yang bijak gimana caranya gitu. Biar kamu tetap seneng tapi orang lain juga tetap seneng gitu. Lebih ke arah kayak gitu, makanya gue kayak wah. Dan justru karena kayak gitu malah kamunya jadi melunak ya. Iya. Jadi kayak balik mikir, oh iya gue gak boleh gini. Wah dulu mah gue parah banget lah, kayak gue udah gak peduli lah orang mau ngomong apa gitu, orang mau gimana. Ya pokoknya gue. Ya maksudnya kamu kayak dulu lagi sebandel-bandel itu, kebayang gak sih kalau kamu malah dikerasin lagi gitu. Iya, kayak gue bakalan makin ngebangkang iya gitu. Kan? Oh makin parah. Tapi untungnya justru karena kamu kayak dilembutin, jadi kamu balik mikir kan kayak iya kasihan orang tua gue ya kan, pasti kayak gitu kan. Iya. Kayak sekarang aja kalau misalnya gue di rumah gitu kan, mama gue kan kalau ngomong sukanya nada tinggi tuh, suka kayak gitu. Jadi ya gue kadang suka kepancing emosi, tapi balik lagi, jangan marah, sabar, lebih ke arah kayak gitu. Terus kalau misalnya gue lagi ribut sama mama gue aja gitu, kayak misalnya lagi ya pada debat-debat gitu, papa gue kayak yang udah Tufa ngalah gitu kan, mama kamu emang gitu. Lebih kayak yang tipe sabar iya, gitu ya. jadi kalau misalnya emosi gue benar-benar lagi di puncak gitu, ya papa gue tuh cuma datang tuh kayak udah, lebih kayak gitu. Jadi kayak guanya juga ngerasa gue nggak mau nyakitin hati dia gitu. Iya. Kalau gue makin ngejadi, wah hati dia pasti sakit banget tuh. Jadi kayak ya udahlah, gue sabar, gue lebih tenang, lebih ke arah kayak gitu sih. Iya sih, sampai kamu kayak yang tadi kamu bilang, kebayang kok papa kamu yang digituin waktu kamu ada masalah ke SMA, langsung kamu kan langsung balik mikir gitu ya istilahnya ya. Tapi masa orang tua kayak wah nggak kebayang gitu. Di situ titik gue bener-bener sadar kalau banyak hal yang karena gue nyari dunia gue sendiri saat itu, gue malah nyanyain hal yang baik ada di depan gue. Itu benar-benar. Dan baru kepikirannya tuh setelah ngelakuin. Iya bener, dan itu tuh kayak ya udahlah, jangan sampai gue gitu lagi. Lebih ke arah kayak gitu sih sekarang. Gila sih. Coba kalau misalnya papa kamu nonton gak ya kira-kira ini podcastnya? Harus, gue kasih tahu. Sembari kayak mau ngomong apa nih ke papa. Biasanya kan kalau di rumah suka malu-malu kucing itu kan, mau ngomong apa. Kalau aku sih gitu. Sama sih. Iya kan? Gak pernah ngungkapin gimana gitu. Tapi kamu suka sembari di sini nih, mau ngomong apa sama papa mungkin kalau nonton. Boleh lihat ke sini biar lebih intens ke kamera kamu. Diva sayang banget. Aduh, lucu banget. Gila, sweet banget bisa kayak gitu. Oh my god, ya ampun, ini kayaknya kalau kita terusin nggak bakal abis-abis. Mulai dari tadi wushu, sebenarnya wushu juga masih banyak yang aku mau tanyain. Toxic juga rame banget. Maksudnya kayak ngasih pelajaran ke kita gitu ya. Kayak yang tadi kamu bilang kan, kita selalu mikirnya ya nanti dia berubah, nunggu berubah. Udah.
Skip jangan. Nggak bisa. Jangan. Cari orang yang dari awal tuh emang bener-bener baik. Benar. Jangan berusaha ngubah gitu kan katanya kan. Benar. Katanya sih, ini gue juga baca aja sih. Cuma kayak dari pengalaman lu, oh ternyata benar gitu ya. Terus tadi mulai papa itu, ya itu sangat, ya itu masalah-masalah sensitif saat menyentuh hati. Pokoknya ya buat teman-teman di sini ya, dari ceritanya Diva, pasti setiap orang bisa ngambil kesimpulan masing-masing kali ya. Tapi mungkin kalau dari Diva sendiri, apa sih yang mau disampaikan dari teman-teman yang nonton di sini, dari hidup Diva selama hampir 20 tahun berarti ya? 21. Maksudnya kayak yang tadi mulai dari yang papa, mungkin ada pesan-pesan yang harus teman-teman di sini lebih inget lah gitu. Yang buat teman-teman di sini harus ingat kalau diri lu tuh berharga banget. Walaupun lu kadang ngerasa diri lu kayak sampah sekalipun, enggak, lu tuh berharga banget. Jadi jangan sampai karena lu mencari-cari jati diri lu kehilangan hal baik di sekitar lu. Jangan sampai. Banyak banget orang yang sayang sama lu, banyak banget orang yang sebenarnya ngedukung lu dengan caranya mereka masing-masing yang gak mungkin bisa dikasih lihat ke lu secara langsung juga gitu. Jadi lu harus ingat aja kalau lu tuh berharga. Apalagi kalau lu punya Tuhan. Gila, kalimat penutup yang baik. Gila sih, ini kayaknya salah satu kalimat penutup yang terbaik yang pernah ada di podcast sih. Tapi aku mau ucapin thank you banget buat Diva hari ini udah Thank you nyempetin banget hadir. juga Katia. Pagi-pagi banget Diva udah datang. Thank you so much, semoga gak kapok nanti kalau misalnya kita ada konten-konten menarik lainnya kita bisa undang-undang lagi. Seneng banget gue di sini. Oke. Sharing-sharing. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga papahnya juga sehat-sehat sama mamanya. Amin. Thank you Diva. Thank you. Dah semuanya. See you in the next episode.